Makaten menggah sambutan saking Ketua Tanfidiyah dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Mubasir kita aturaken kuing panuwun acara ingkang salajengipun ingkang sekawan inggih menika kajian kitab Fathul Muin wonten ing mriki badhe pun waos dening panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Syarif dumateng panjenenganipun wekdal katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para rawuh sedaya, Bapak Ibu ingkang kita hormati, kita mulyakaken. Linanggung panjenenganipun Rais Suryah Tanfidiyah lan sedaya stafipun ingkang kita hormati, kita mulyakaken, Bapak Kyai Abdul Ghafur, Bapak Kyai Mubasir, Ketua LPM Bapak Syaroni, Bapak Afifuddin lan sedaya para kiai ingkang tansah kita hormati, kita mulyakaken ugi. Sepindah kita ngaturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala, monggo kita ikraraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih sholawat salam katur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki menggah tidak lampahipun. Mugi Allah Ta'ala tansah maringi kekiyatan dhateng kula panjenengan sedaya saged nindakaken punapa ingkang dados dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kita hormati, kita mulyakaken, monggo wonten siang menika kita lajengaken malih anggen kula panjenengan sedaya sinau sareng-sareng tholabul ilmi sareng-sareng, mugi dipun paringana ilmu ingkang manfaat barokah tansah pinaringan ridha sing Allah Ta'ala fid dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwaji waladi wa dzurriyyati wal ashabil kiram wa ila jami'a masyayikhina wa asatidina wa hakadha ila Rasulullah sallallahu insyaallah ila hadrati Syekh As-Sayyid Abi Bakrin Amasyur bi Sayyid Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syafat Yati Al-Misri wa hadrati Syekh Zainuddin ibni Abdul Aziz Al-Maliyabari Al-Fannani. Ya Allah, wa ila jami'i muassisi ahli sunnati wal jama'ati an-nahdiyah nafa'na bihim wa bi'alumhim fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa khadhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingat surat itu surat Pak. Tambihun ini, pas tambihun ini, Pak. Wajibu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahasa lan bahas sapa al-Azra'i Imam Azra'i fikinin ing dalem budak sagirin kang cilik sapa kinin, kafirin kang kafir sapa sagir, kinin sagir, nataka kang ngucap sapa kinin sagirin kafirin bisyahadataini kelawan syahadat loro, annahu temen setuhune kinin sagirin kafirin
iku yuk maru den perintah sapa kinin sagirin nadban kelawan sunat bisolati kelawan salat wasaumi lan poso yukhisu alaihima yukhisu wonten apa nih oh nggih wa yuhasu lan den anjuraken sapa alima ing atase sapa niku wau salat wa saumi min ghairi darbin saking tanpa gebuk oh nggih oh ngeten nggih wa yuhasulan den anjuraken sapa alaihima kinin nggih alaihima ngatasi salat wa saum min ghairi darbin sanging tanpa gebuk liyak lafa supayane biasaaken sapa kinin sagirin al khaira ing kebagusan ba'da bulughi ing dalem sakwise baleke kinin sagirin wa in abalan senajan moh berlawanan apa al kiyasu kiyas zalika ing mengkono-mengkono nadbal amri intaha wis rampung apa bahsul azra'iyu wa yajibulan wajib ayatun halimaneh alaman ing atase wong marra kang wis kliwat apa man marra kang wajibulan wajib ayatun halimaneh alaman ing atase wong marra kang wis kliwat sapa man sing wajib apa nahyuhu melarang mumayyiz nahyuhu melarang mumayyiz anil muharramati saking pira-pira kang den haramaken wa ta'limuhu lan wajib ngajari mulang mumayyiz al wajibati ing pira-pira wajib wa nahwiha lan sepadane wajibat min sairi syara'i saking sekerine pira-pira syariat az-zahirati kang zahir apa syariat walau sunatan lan senajan sunat kasiwakin kaya siwakan wa amruhu lan perintah mumayyiz bidzalika kelawan mengkono-mengkono sairi syara'i az-zahirah ngoten nggih wala yantahi lan ora rampung apa wujubu ma wajibe barang marra kang wis liwat apa ma alaman ing atase wong marra kang wis liwat sapa man ila bibulughi kejaba kelawan baleke mumayyiz rasyid dan hari rasyid utawi pinter wa ujratu ta'limihi utawi opae mulang mumayyiz tadi wa ujratu ta'limi zalika utawi opae mulang mumayyiz zalika ing menggono-menggono perintah napa wajibat nahwiha min sairi syara'i kal qur'ani kaya Qur'an wal adabilan tata krama iku fi malihi ing dalem bondone atau harta bendane sobi utawi mumayyiz summa ala abihi nuli ing atase bapake mumayyiz summa ala ummihi nuli ing atase ibuke mumayyiz tambihun utawi iki iku peringatan utawi tambih zakarun utur sapa as-sam'aniyu Imam Sam'ani fi zaujatin ing dalam persoalan zaujah istri saghiratin kang cilik sapa zaujah zati abawaini kang duweni bapak loro atosipun bapak ibu anna wujubama pembahasannya ngeten anna wujubama temen setuhune wajibe bareng marra kang wis kliwat apa ma iku ala alaihima ing atase abawaini fazauji nuli suami waqadiyatuhu utawi konsekuensinya tatrapane zikrus sam'ani niku wau iku wujubu durbiha wajibe ngebuk saghirah zaujah saghirah wabihi lan kelawan
wujubu durbiha walau fil kabirati lan senajan ing dalem kabirah istri yang pun dewasa boten sagirah malih soroha mensorehkan jelasaken sapa Jamalul Islam Imam Jamalul Islam Al-Bazari Bizri nggih Al-Bizri Jamalul Islami Al-Bizriyu kang bangsa Bizri kala ngendika sapa syekhuna syekh kita ngendikane ngeten wa huwa utawi wujubu derbi iku zahirun pertelo ilam yukhsha atau ilam yakhsha lamun ora khawatir sapa niku wau zaud utawa nggih zaud nusuzan ing nusuz wa atlaqalan mutlakaken sapa Az-Zarkasi Imam Zarkasi an-nadba ing kesunahan lanjut nggih wa awwal wajibin utawi awal kang wajib hatta alal amri sehingga ing atase perintah bisolati kelawan salat kama qalu kaya oleh ngendika sapa ulama iku alal abai ing atase pira-pira bapak artosipun orang tua dan seterusnya suma alaman nuli ing atase wong marra kang wis kliwat sapa man wa wajib alal abai ngeten wa awwalu wajibin utawi awale wajib alal aba ing atase wong tuwa iku taklimuhu ngeten khabare teng taklimuhu nggih luang suli wa awwalu wajibin utawi awale kang wajib hatta alal amri sehingga ing atase perintah bisolati kelawan salat kama qaulu kaya oleh ngendika sapa ulama alal abai wajib ing atase pira-pira bapak suma alaman untuk ing atase wong maro kang wis liwat sapa man iku taklimuhu mulang mumayyiz mulang ana nabiyana ing temen sedune nabi kita rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku bu'aitsa den utus sinten nabi bima kata ing dalem kota Mekah wa ulida lan den larehraken sapa nabi sinten nabi biha ing dalem Mekah waktu final lantin sareaken dimakamaken sinten nabi bil Madinati ing dalem Madinah wa mata lan sedo sinten nabi biya ing dalem Madinah lanjut napa mbut sakone lanjut oke siap nggih Bismillahirrahmanirrahim faslun utawi iki iku fasal fi suruti sholati kang tetep ing dalem nerangaken pira-pira syarate salat asyartu utawi syarat iku ma barang yatawaqqafu kang kandhek alaihi ngatasé ma apa sihatus sholati sae salat walaisalan ora ana apa surut iku minha sangking salat walaisalan ora ana apa syartu iku minha sangking salat wa qutimat lan didahulukan didhisikaken apa asyurutu pira-pira syarat alal arkani ngatasé pira-pira rukun li annaha krana temen setuhune syurut iku aula luwih utama bitaqdimi kelawan didhisikaken idhi syartu karena krana utawi syarat iku ma barang yajibu kang wajib apa taqdimuhu mendahulukan ma alas sholati ing atase salat wastimraruhu lan wajib nerusaken ma fiha ing dalem salat surutus sholati utawi pira-pira syarate salat iku khamsatun 5 ahaduha utawi salah sijine 5 iku toharatun suci an hadatsin sanging hadas wa janabatin lan jinabat at-toharatu utai toharoh lughatan ing dalam lughat bahasa iku an-nazafatu bersih wal khulusu lan utawa tegese resik atau slamet
minad danasi saking kotoran. Wa syar'an lan ing dalam syariate iku raf'ul man'i ngilangi pencegahan al mutarattibi kang tersusun apa man'i alal hadasi ngatasi hadas awu najasi utawa najis. Fal ula lagi fal ula mongko uta kang awal at-taharatu tegese rupane sing awal wau taharah at-taharatu tegese sesuci anil hadasi sanging hadas iku al wudu wa huwa utahe wudu bidamil wawi kelawan dome wawu iku istimalul ma'i nggunakaken banyu fi a'dha'in ing dalem pira-pira anggota maksusatin kang den khususaken apa a'dha muftatahan terdibuka dimulai dibuka diawali apa wudu biniatin kelawan niat wa bi fathiha lan wudu kelawan fathai wawu iku ma barang yutawaddu kang den gawe wudu apa bihi ma wa kana lan ono apa ibtida'u wujubihi permulaan utawa kawitane wajibe wudu iku ma'abtida'i wujubil maktubati sartane kawitane wajibe salat maktubah Lailatul Isra'i ing dalem malam Isra. Basyurutuhu ta pira-pira syarate wudu kasyurutil ghusli kaya syarate mandi iku khamsatun 5. Ahadua utai salah sijine khamsah iku maun banyu mutlakun kang mutlak apa banyu fala yarfa'u monggo ora ngilangi al hadasa ing hadas wala yuzilu lan ora ngilangi an najasa ing najis wala yuhsilu lan ora ngasilaken sa'irat taharati ing sekerine sesuci walau masnunatan lan senajan sunnah taharah sing sunnah apa ilal ma'u kejaba banyu al mutlaku kang mutlak apa ma wa huwa utawi al ma'al mutlak iku ma barang sesuatu to banyu yaqau kang tumiba alaihi ngatasi ma apa ismul ma'i jenenge banyu bila qayyidin kelawan tanpa qayyid embel-embel wa in rusyikha wa in rusyikha lan senajan diresepaken apa mak nggih mim bukharil ma'i saking uap atau sumupe banyu atau huri kang suci mensucikan apa mak al maghliyi kang den rebus diumupaken nggih al maghliyi kang den umupaken apa mak atau hur wau wa in istahlaka lan senajan rusak atau ngrusak fihi ing dalem mak apa al khalitu kang nyampur al qayyida utawa senajan den qayyiti tasih goyah iki sih al qayyida utawa den qayyiti bila ya gitu apa namanya lagi au qayyid bila qayyidin au qayyidin utawa den qayyiti au qayyidin utawa den qayyiti apa banyu bimuwafaqatil waqi'i kelawan nyocoki kenyataane ya anu tempat ya tempate wae kang tumibo atau kenyataanipun kaya napa kamail bahri kaya banyu segara bi khilafima kelawan bedani kelawan barang layu karo kang ora disebut apa ma illa muqayyadan kejaba muqayyad kecuali penyebutannya itu harus dengan qayyad tadi kamail wirdi kaya banyu wirid banyu mawar gairu mustakmalin kang durung digunakan
fi fardhi taharatin ing dalem fardune sesuci min raf'i hadasin sangge ngilangi hadas asghara kang cilik apa hadas au akbar atau gede apa hadas walau min tuhri hanafiyin dan senajan sangking sesucine wong madhab Hanafi lam yanwi kang ora niat sapa Hanafi au sobiyin utawa bocah cilik lam yumayyiz kang durung mumayyiz sapa sobi li tawafin krana kanggo tawaf iki farqun iki farqun betul murodan utai keterangan kita antara kedatang Bapak Kiai Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula muroti sak mangke menawi muroti kurang pas saged dipun bahas sesarengan nawi enten masalah ingkang perlu dipun bahas saged dipun tangletaken mangke kersanipun dipun jawab dening Pak Yai ingkang sami rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahatsal adra'i fi kinin saghirin kafirin nataqa bisyahadatain annahu yu'maru nadban bis shalah was shaum. Dados sebelumnya hal yang kita baca saat ini masih membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah tamyiz, yang sudah umur 7 tahun. Terus sebelumnya ketika ada orang tua mempunyai anak kecil yang sudah berumur 7 tahun, maka kewajiban orang tua adalah menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat. Dalam artian apa? Dalam artian tidak hanya menyuruh sholat tok, tapi dia juga wajib mengajari anak untuk sholat serta syarat-syaratnya sholat terkait wudhu, menutup aurat dan sebagainya. Itu ketika umur 7 tahun. Kemudian ketika anak sudah umur 10 tahun, bagi orang tua ada kewajiban selain menyuruh sholat, juga ketika anak megah atau tidak mau melaksanakan sholat, wajib bagi orang tua untuk memukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih, tidak menyebabkan luka. Jadi misalkan punya anak sudah umur 10 tahun, disuruh sholat tidak mau, mungkin bisa dijewer atau dikeplak, pokok tidak sampai menyebabkan luka. Itu hukumnya wajib amru mumayyiz. Kemudian Imam Ad-Dhura'i membahas tentang budak kecil. Sebelum masuk ke pembahasan ini perlu diketahui budak itu tanggung jawab sayyidnya atau yang mempunyai budak. Jadi zaman dahulu masih ada perang, itu ketika orang kafir kalah maka status orang kafir bisa ditawan. Nah, setelah ditawan bisa dimerdekakan, bisa dibebaskan tanpa syarat bisa, atau ditukar bisa, atau dibunuh bisa, atau dijadikan budak bisa. Budak ini statusnya pemilik, dimiliki oleh sayyidnya atau orang yang mempunyai budak. Lah, bagi orang yang mempunyai budak dan dilalah budak itu masih kecil, dan dilalah budak itu kafir sebelumnya karena orang tuanya kafir, dan dilalah kalau versi ini sudah mengucapkan 2 syahadat. Walaupun anak kecil kan ketika mengucapkan 2 syahadat secara hukum belum sah syahadatnya. Ini nanti bagaimana, apakah dia wajib diperintah untuk melakukan sholat? Ternyata menurut pembahasan Imam Ad-Dhura'i, sunnah bagi pemilik budak untuk memerintahkan budak yang masih kecil tersebut untuk melaksanakan sholat dan puasa. Wa yuhatsu alaihi min ghairi dzarbin liya'lafal khair ba'da bulughih. Kemudian selain wajib memerintah juga wajib yuhatsu itu menggegeri napa? Terus-terusan menyuruh untuk melaksanakan sholat dan puasa agar apa? Agar setelah balik dia terbiasa. Walaupun hal itu secara kiasnya tidak sesuai. Nanti bisa dibahas. Wa yajibu aidan alaman marra nahyu anil muharramat wa ta'limuhul wajibat. Bagi orang tua, selain wajib mengajarkan kewajiban-kewajiban agama kepada anak yang sudah berumur 7 tahun, juga wajib mengajarkan tentang larangan-larangan agama.
Jadi bagi orang tua ketika anak sudah umur 7 tahun wajib memberitahukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalkan khomer haram, zina haram, pacaran haram dan sebagainya, itu wajib. Wa nahwiha min syairi syara'i dhahirah, dan juga wajib mengajarkan syariat-syariat dhahir seperti halnya tata cara siwakan, walaupun siwakan itu hukumnya sunnah. Wa amruhu bidzalika, dan juga wajib memerintahkan hal itu. Jadi umur 7 tahun anak wajib diperintahkan sikatan, katanya siwakan niku. Wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughi rasyidan. Sampai kapan perintah itu wajib bagi orang tua? Sampai anak itu berusia balik dalam keadaan rasyid. Rasyid itu bisa menggunakan potensi akalnya. Dan maksudnya bukan orang yang nyun sewu idiot, bukan ya. Terus ketika anak sampai sudah usia balik dan dia sudah bisa menggunakan potensi akalnya sendiri, rasyid, ini nanti bagi orang tua sudah tidak lagi berkewajiban untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kewajiban agama. Wa ujratu ta'limihi dzalika kal Qur'an wal adab fi malih. Kemudian umpama orang tua tidak bisa mengajarkan hal-hal tersebut sendiri, terus mewakilkan kepada orang lain untuk mengajarkan, misalnya diserah kita ustadz misalnya, kon marai, nanti biayanya diambil dari mana? Biayanya pertama diambil dari hartanya anak tersebut, ketika anak tersebut memang punya harta. Satu, ketika memang anak tidak punya harta, maka biaya untuk pembelajaran anak diambil dari hartanya ayah. Ketika ayah tidak punya harta, maka biaya pembelajaran anak diambilkan dari harta ibu. Jadi runtutannya satu dari anak, yang kedua dari ayah, yang ketiga dari ibu. Tanbih dzakar Sam'ani fi zawjatin shaghirah. Tanbih, Imam As-Sam'ani membahas tentang seorang istri yang masih kecil. Jadi misalkan ada orang punya istri, dilalah istrinya masih kecil, belum dewasa, dan masih mempunyai kedua orang tua, bahwa kewajiban untuk memerintah hal-hal tersebut, berarti memerintah sholat, puasa, dan yang lain-lain, itu yang pertama diwajibkan kepada orang tua. Kemudian ketika orang tua tidak ada, kewajibannya berpindah kepada suami. Wa qadiyatuhu wujubu dzarbiha. Dan dari pembahasan itu juga kesimpulannya ketika sudah berumur 10 tahun wajib untuk memukul istrinya yang tidak mau mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi tidak mau sholat, tidak mau puasa dan sebagainya. Walau fil qabihi walau fil kabirah saraha Jamalul Islam Al-Bizari. Bahkan menurut Syekh Jamalul Islam Al-Bizari, walau melakukan kewajiban-kewajiban agama, maka wajib bagi suaminya untuk memukul. Qala syekhuna wa huwa dhahirun illam yahsanu suzan. Menurut guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, kewajiban tersebut memang sudah sepatutnya jika memang tidak khawatir terjadi nusyus. Nusyus itu tarkutoah nggih Pak nggih. Jadi misalnya kok ketika ndak mau sholat terus dikeplak, terus nesu gak gelem gak kewedang misalnya, atau dikongkon gak gelem misalnya, dijak sehari gak gelem misalnya, niku nusus. Ketika khawatir nusus, maka kewajiban itu gugur kalau menurut Ibnu Hajar. Wa talaqaz Zarkasi an-nadba. Imam Az-Zarkasi memutlakkan sunnahnya memukul istri yang tidak mau menjalankan kewajiban-kewajiban agama, entah itu nanti berakibat nusus ataupun tidak. Wa awwalu wajibin hatta 'alal amri bis shalah kama qalu 'alal aba' tsumma 'ala man mar ila akhirih. Awal kewajiban bagi orang tua bahkan melebihi kewajibannya mengajarkan masalah sholat, yaitu mengajarkan kepada anak yang sudah tamyiz bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus di Mekah dan dilahirkan di Mekah, serta dimakamkan di Madinah, serta wafat di Madinah. Artinya selain yang paling perlu didahulukan kaitannya pendidikan anak dari orang tua adalah kewajiban mengajarkan kita
yang mana akidah itu ketika terjadi salah paham akan tidak sah keimanan seseorang muslim. Berarti bukan cuma tentang kanjeng Nabi tok, tapi nanti tentang sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat mustahilnya Allah, sifat-sifat para rasul, sifat-sifat mustahil para rasul, kemudian tentang kanjeng Nabi Muhammad serta keluarga beliau. Ini wajib bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak. Faslun fi syurutis shalah, pasal menerangkan tentang syarat salat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laysa minha. Syarat adalah sesuatu yang menjadikan keabsahan ibadah, yang mana sesuatu itu bukan dari bagian dari ibadah. Jadi syarat itu sesuatu yang menjadikan absahnya ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah. Wudhu syaratnya sholat, tapi di dalam sholat tidak ada wudhu. Berarti beda dengan rukun. Kalau rukun itu termasuk juz'ul ibadah, bagian ibadah. Kalau syarat tidak termasuk bagian dari ibadah. Wa qutimatis syurut alal arkan li annaha aula bitakdim. Kenapa kok yang di sini yang dibahas oleh musannif atau pengarang kitab pertama adalah syarat dahulu, bukan rukun dahulu? Karena rukun itu secara pelaksanaan lebih awal ketimbang syarat itu secara pelaksanaan lebih awal ketimbang rukun. Wa syurutus shalah khamsah ahaduha tuharatun an hadasin wa janabah. Syarat sholat ada 5. Yang pertama harus suci dari hadas, harus suci dari jenabah. Yang dinamakan suci apa? At-thaharah, bersuci secara bahasa adalah membersihkan diri serta terhindar dari kotoran, itu secara bahasa. Sedangkan bersuci menurut syariat raf'ul man'i al-mutarattib 'alal hadas awin najis, menghilangkan sesuatu yang bisa mencegah ibadah yang disebabkan oleh hadas ataupun najis, itu namanya bersuci. Yang pertama at-thaharah 'anil hadas al-wudhu. Yang pertama bersuci dari hadas adalah wudhu. Wudhu itu apa? Wudhu dengan didhammah wawunya adalah menggunakan air pada anggota tertentu dengan diawali dengan niat. Sedangkan wudhu dengan di fathah wawunya berarti wadu adalah air yang digunakan untuk bersuci atau untuk wudhu. Wa kana tida'u wujubihi ma'abtida'i wujubis shalah lailatul isra. Awal mula diwajibkannya wudhu yaitu bersamaan dengan awal mula diwajibkannya sholat 5 waktu, yaitu pada malam Isra Mi'raj. Wa syurutuhul ayil wudhu ka syurutil ghusli khamsah. Syaratnya wudhu seperti halnya syaratnya mandi itu ada 5. Yang pertama yaitu harus menggunakan air mutlak, maka tidak bisa menghilangkan hadas dan tidak bisa menghilangkan najis dan tidak bisa melakukan toharoh yang lain walaupun itu toharoh sunnah kecuali dengan menggunakan air mutlak. Air mutlak itu apa? Wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma' bila qaidin, yaitu sesuatu yang disebut dengan air tanpa embel-embel, itu namanya air mutlak. Jadi ketika ada orang lihat langsung memvonis, oh banyu, air, itu namanya air mutlak tanpa ada embel-embel, tanpa ada qaid. Beda misalkan ketika ada orang melihat ngomong, oh banyu kopi, ada embel-embel kopi, itu berarti air bukan mutlak karena muqayyad, ada qayyid, ada embel-embel berupa kopi. Ngaten. Wa in rusakha min bikharil ma al-tahur al-mughla, walaupun air itu hasil dari sulingan air yang direbus, air suci mensucikan yang direbus. Jadi misalkan ada air suci mensucikan direbus, uapnya, dari uap itu kemudian keluar cairan air, lah air itu juga termasuk hukumnya suci mensucikan. Awistahlaka fihil khalid, atau memang air tersebut di dalam, walaupun di dalam air tersebut terdapat campuran yang sudah larut menjadi satu tapi tidak merubah status air. Misalkan ada air kemudian di situ kejatuhan daun misalkan, terus daun di situ sampai nopo lebur ajur ngaten nggih, tapi tidak sampai merubah sifat air, ini juga termasuk suci mensucikan. Au qaidin bi muwafaqatil waqi, atau air tersebut ada embel-embelnya tapi cuma sekedar embel-embel
keadaan tok. Contoh kama'il bahri, seperti air laut. Air laut karena embel-embelnya pas berada di laut disebut air laut. Beda ketika nanti air tersebut mengalir ke sungai, embel-embel laut hilang jadi air sungai. Atau sudah masuk ke dalam sumur, embel-embel lautnya hilang menjadi air sumur. Ini qayyid tersebut tidak berbahaya, embel-embel tersebut tidak berbahaya, artinya status air tetap dihukumi air mutlak dan suci, mensucikan. Bikhilafi ma la yudhkaru illa muqayyadan kama ilwardi. Berbeda ketika air tersebut disebut pasti ada embel-embelnya. Seperti contoh ma'il wardi, air mawar, air kopi. Air mawar ketika masuk ke dalam ember, orang yang nyebut air mawar. Di dalam gelas air mawar, di dalam botol air mawar. Kopi yang ngaten. Saya ingin mboten enten contoh nih. Ketika di dalam gelas ya kopi ning jero nopo. Ngapunten lho Pak, mboten njaluk lho Pak. Ngaten. Niku muqayyad. Maka air yang model seperti itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan, tidak sah digunakan untuk toharoh. Sampun mriku nggih. Nggih. Oh, nggih. Ghairu mustakmalin fi raf'i taharat fi fardhi taharatin min raf'i hadasin asghar au akbar. Kemudian syarat air yang bisa digunakan untuk bersuci selanjutnya adalah yang belum digunakan untuk fardunya bersuci. Fardunya bersuci, baik untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Walaupun hal itu dari bekas wudhunya orang yang taklid pada madhab Hanafi yang tidak mensyaratkan niat. Walaupun menurut kita tidak sah wudhunya kan menurut kita Syafi'iyah orang wudhu harus niat. Ada orang misalkan taklid dengan madhab Hanafi yang mana tidak mensyaratkan niat, dia wudhu tidak niat. Bagaimana status airnya? Status airnya tetap dihukumi mustakmal. Bekas wudhunya itu loh dihukumi mustakmal, walaupun bagi kita wudhunya tidak sah, tapi iktibarnya adalah iktibar pemakai. Kemudian ausobiyin lam yumayyiz li tawaf, atau bocah kecil yang belum tamyiz yang wudhu untuk tawaf, dimana nih bocah yang anak kecil ya dalam fikih itu kan niatnya belum sah. Bocah kecil yang belum tamyiz secara fikih niatnya belum sah. Terus bagaimana ketika ada bocah kecil pengen haji, kan tawaf harus suci, maka cara wudhunya wudhu seperti biasa tapi yang niat walinya, sing niat walinya, misalkan orang tuanya meniatkan wudhu. Lah orang yang praktek wudhu seperti ini bekas airnya bagaimana? Bekas airnya tetap mustakmal. Terus kesimpulannya sampun nggih? Kesimpulannya bahwa yang kita bahas kali ini tentang kewajiban orang tua kepada anak mencakup satu, ketika anak sudah berumur 7 tahun orang tua wajib mengajarkan perintah-perintah agama, kemudian bagaimana cara mengerjakannya serta syarat-syaratnya. Selain itu juga orang tua wajib mengajarkan kepada anak tentang larangan-larangan agama serta kesunahan-kesunahan yang merupakan syariat zahir. Itu kewajiban orang tua terkait pendidikan pertama kepada anak. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang istri yang tentang kewajiban suami kepada istri yang masih kecil. Ini ternyata istri yang masih kecil yang belum balik, ini kewajiban untuk memerintahkan sholat dan sebagainya pertama dibebankan ke orang tua, setelah itu baru ke suami. Dan ketika sudah umur 10 tahun suami berhak untuk memukul istri ketika tidak mau mengerjakan sholat. Kemudian istri yang sudah besar, yang sudah balik, ini menurut ba'dul ulama dan diantaranya dimutlakan oleh Imam As-Subuki, bahwa bagi suami ketika istrinya tidak mau mengerjakan sholat sunnah untuk memukul walaupun nanti sampai istrinya nesu misalnya. Kemudian kesimpulan berikutnya syarat sholat ini pertama adalah harus suci dari hadas dan jinabah. Lah model cara bersuci yang pertama adalah wudhu. Syarat wudhu yang pertama harus menggunakan air mutlak.
air mutlak itu ada dua macam. Pertama, air yang disebut tanpa ada embel-embel. Yang kedua, air yang disebut dengan embel-embel, tapi embel-embel itu tidak selalu melekat. Semisal air sumur. Kemudian ketika air tersebut disebut dengan selalu ada embel-embel yang melekat, misalkan air kopi, ini nanti bukan termasuk kategori air mutlak. Yang kedua, kesimpulannya lagi yang terakhir, yaitu air mutlak yang sah digunakan untuk bersuci yaitu yang belum digunakan untuk bersuci atau fardunya toharoh. Karena ketika sudah digunakan untuk fardu toharoh, status air menjadi air mustakmal dengan syarat-syarat yang nanti akan disebutkan di bawah. Dan mungkin kaulo pasrahkan dumateng Bapak Moderator, Bapak Iye Sya'roni, sehingga kaulo menawi enten kesalahan, monggo kita koreksi sareng-sareng. Kalau akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.